Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat gizi semua. Hari ini kita coba ngobrol untuk keperluan ngisi SadaScore ini, ngisi SKP buat fungsional kita nutrisionis. Kita coba tampilannya seperti apa. Naikin aja sesuai dengan user masing-masing. Nah, tampilan di sini kita langsung pilih SKP, menu SKP. Nah, ini untuk ngisi target tahunan, untuk mengisi, kebetulan yang saya ini udah diisi, udah disetujui. Untuk ngisi kegiatan butir kegiatannya kita mengacu ke di profesi yang lain itu sudah ada pembaharuan akhir 2019. Nah, yang kita profesi atau jabatan fungsional nutrisionis masih menggunakan aturan yang lama, Menpan 23 tahun 2001. Nah, itu sebagai pedoman kita untuk menulis atau mencantumkan kegiatan apa saja yang akan kita cantumkan di SKP ini. Oke, kita lanjut. Jadi untuk sebagai panduan butir kegiatan apa yang kita cantumkan sesuai dengan panduan yang tertera di Menpan ini nomor 23 tahun 2001 tentang jabatan fungsional nutrisionis dan angka kreditnya. Nah, ini sebagai panduan kita membuat butir-butir kegiatan yang diperhitungkan atau ditulis dalam SKP di SadaScore kita nanti. Tergantung jabatan fungsional kita masing-masing adanya di posisi mana. Nah, untuk sebagai panduan kata-katanya mulai kalau dari nutrisionis terampil ini adanya di halaman, mulai di halaman ke-7 ya. Oh ya, barangkali teman-teman lupa saya ngulas sedikit sini klasifikasi atau untuk jabatan nutrisionis itu dibagi dua kelompok. Yang pertama itu nutrisionis terampil yang basicnya ini pendidikan D3 ya, D3 gizi. Yang kedua ini nutrisionis ahli, basicnya bisa diambil dari pendidikan D4 gizi atau sarjana gizi. Ini masuk kelompok nutrisionis ahli. Dalam nutrisionis terampil ada 3 tingkatan jabatan. Yang pertama nutrisionis pelaksana lanjutan, dan yang paling tinggi ini penyelia. Sedangkan di nutrisionis ahli sama juga ada 3 tingkatan. Yang pertama nutrisionis pertama, muda, dan dia yang paling tinggi. Sementara untuk golongannya, ruang golongan, kalau nutrisionis pelaksana, ini pelaksana, di nutrisionis terampil ini ada nutrisionis pelaksana 2C dan 2D itu masih tergolong ke nutrisionis pelaksana. Golongan ruangnya itu pengatur, jabatan golongan ruangnya pengatur 2C, pengatur tingkat 1, 2D ini ya. Nah, untuk nutrisionis pelaksana lanjutan itu adanya di ruang 3A dan 3B, disebut nutrisionis pelaksana lanjutan. Jadi penata muda dan penata muda tingkat 1, 3B ya, itu masuk ke nutrisionis pelaksana lanjutan. Dan yang terakhir nutrisionis penyelia ini golongan ruang 3C dan 3D atau penata dan penata tingkat 1. Nah, ini tingkatan di kelompoknya nutrisionis terampil, pelaksana lanjutan, dan penyelia. Jadi di akhir masa jabatan ini yang tertinggi itu mentoknya di 3D untuk yang basicnya 3 gizi. Nah, untuk jenjang yang ahli sama ada 3 tingkatan.
Nutrisionis pertama golongan ruangnya itu 3A dan 3B. Nutrisionis muda 3C dan 3D. Dan terakhir nutrisionis madya itu 4A, 4B, dan berkesempatan untuk sampai ke tingkat 4E, itu nutrisionis madya ya. Ini teman-teman harus tahu betul atau paham betul nih posisinya ada di mana jabatan fungsionalnya. Ini yang akan diuraikan butir-butir kegiatannya di pasal 7. Ini yang jadi pedoman kita. Contoh, misalkan kita baru CPNS atau PNS sudah diangkat dan sudah keluar SK jabatan fungsionalnya melekat. Nutrisionis pertama, jadi kita di SKP-nya yang di fasilitas Sadasbor itu butir-butir yang ada di sini. Nah, pasal 7 halaman 8 nih untuk nutrisionis pelaksana. Nutrisionis pelaksana berarti untuk ruang 2C dan 2D ya. Nih, jadi yang diketik itu yang pertama mengumpulkan data gizi, makanan, dan dietetik serta penunjangnya dalam rangka penyusunan rencana tahunan. Nah, ini untuk pengetikan kata-katanya kita harus mengaduk sesuai dengan yang tertera di juknis ini ya. Itu butir kegiatannya itu ini. Kedua, ini terus sampai ke uraian terakhir kegiatan yang bisa dilakukan oleh nutrisionis pelaksana. Yang ya, jadi kita terus ketik sampai ke urutan. Kalau nutrisionis pelaksana itu ada 42 butir kegiatan. Nanti tinggal dipilih yang sesuai dengan yang biasa kita lakukan di puskesmas masing-masing ini masuk dengan poin-poin yang mana saja. Terus yang kedua ini nutrisionis pelaksana lanjutan. Nah, poin-poinnya juga sama, ini ketik sampai urutan terakhir. Ini kalau nutrisionis lanjutan ada 55 butir kegiatan ya. Nah, untuk akhir nutrisionis penyelia ini ada nutrisionis penyelia itu 41 butir kegiatan. Nah, kalau posisi kita di nutrisionis pelaksana, kita sebagai petugas gizi pelaksana di puskesmas, dan kebetulan hanya kita sebagai pelaksana gizinya baru diangkat, berarti dalam golongan ruangnya masih 2C ya atau 2D. Sedangkan kalau kegiatan kita untuk pelayanan gizi, untuk perencanaan gizi itu kan include tahapan kegiatannya tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan yang dilakukan antara pelaksana lanjutan, dan penyelia. Jadi dalam pelaksanaannya atau maupun dalam pencantuman nanti di SKP boleh digabung atau boleh dicantumkan atau boleh kita tulis di uraian SKP kita di Sadasbor itu. Kegiatan yang dilakukan, misalkan kita posisinya sebagai nutrisionis pelaksana, tapi kita melakukan kegiatan nutrisionis pelaksana lanjutan atau bahkan penyelia, di situ boleh kita cantumkan dengan ketentuan nanti butir atau nilai angka kreditnya itu 80%, dapatnya 80% dari nilai angka kredit yang tertera dalam juknis, dalam juknis ini gitu ya. Nah, baliknya kalau misalkan
posisi kita itu dalam level jabatan fungsionalnya itu di penyelia, kita melakukan kegiatan yang ada di butir-butirnya pelaksana itu bisa kita cantumkan dan kita bisa lakukan dan dapat nilainya itu 100% sesuai dengan yang tertera di tabel juknis fungsional ini. Ya, jadi prinsipnya kalau kita ngerjain lebih bawah dari yang kita posisi itu nilainya 100% atau sama dengan nilai yang tertera di tabel. Nah, sedangkan kalau misalkan kita naik tingkat melakukan kegiatannya, nilai angka kreditnya itu 80% kali nilai tabel itu. Ya, itu untuk ketentuan nilai angka kredit. Nah, untuk dalam penentuan butir kegiatan kita harus memperhatikan di pasal 10 ini. Jadi unsur kegiatan yang dinilai yang memberikan nilai angka kredit itu terdiri dari dua unsur utama dan penunjang. Unsur utama itu terdiri dari pendidikan, pelayanan gizi, makanan dan dietetik, dan terakhir pengembangan profesi. Jadi ada tiga poin dalam unsur utama: pendidikan, pelayanan gizi, dan pengembangan profesi. Sedangkan di unsur penunjang itu ada kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan, ya. Unsur penunjang terpisah sendiri. Nah, untuk aturannya ada di pasal 11. Jadi untuk kontribusi angka kredit jadi kita porsinya terbanyak itu di unsur utama. Jadi sekurang-kurangnya 80%. Sekurang-kurangnya 80%. Berarti 80% boleh lebih gitu ya. Nah, untuk unsur penunjang itu maksimal atau paling banyak itu 20% dari total angka kredit yang kita butuhkan tiap naik jabatan fungsional ya. Jadi 20% untuk unsur penunjang, 80% untuk unsur utama. Itu semua jenjang dan tahapan pengajuan itu sama aturannya, 80% utama, 20% maksimal penunjang ya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya kita melihat tabel ini. Nah, ini yang diperlukan di pengisian dashboard juga. Yang pertama, di kegiatan sudah kita tulis. Nah, sekarang apa sih angka kreditnya? Kita melihat dari tabel ini. Contoh, untuk unsur utama dalam pendidikan sudah jelas itu nilai dari pendidikan, kecuali ada tambahan dari pelatihan yang jam lamanya itu di sertifikat tertera dan berkaitan dengan keilmuan gizi. Jadi ini bisa dibobot atau diberikan nilai angka kredit sesuai dengan lamanya jam pelajaran ya, dan dibuktikan dengan sertifikat. Nah, untuk pelayanan gizi ini yang tadi kita tulis, yang untuk butir-butir kegiatannya sini sudah terlihat dengan mudah. Jadi untuk penyusunan rencana tahunan misal, ini bisa dilakukan mulai dari pelaksana lanjutan dan penyelia. Nah, ini level mana yang melakukan tahapan kegiatan ini. Contoh, tadi dalam mengumpulkan data, kegiatan mengumpulkan data dalam penyusunan rencana tahunan, buktinya atau hasil kegiatannya itu berbentuk laporan. Nah, nilai angka kreditnya tuh yang ini 0,002. Jadi jadi nilai angka kredit dari kegiatan mengumpulkan data. Sebelumnya saya bilang, kalau misalkan posisinya di pelaksana, tapi melaksanakan kegiatan di levelnya pelaksana lanjutan seperti ini. Karena kalau di puskesmas kita sudah mengumpulkan data, untuk
untuk membuat rencana tahunan itu nggak mungkin kita mengumpulkan data saja. Berarti ada proses selanjutnya, yaitu mengolah data. Mengolahnya dengan apa? Dengan sistem tabulasi dan mungkin ditambah dengan tabulasi silang. Menggabungkan dua data ya, tabulasi dan tabulasi silang. Nah, tabulasi ini kan porsinya untuk pelaksana lanjutan, tabulasi silang kan untuk penyelia. Jadi kalau posisinya kita itu di pelaksana, melakukan kegiatan pengolah data dengan cara tabulasi ya, di situ kan tertera angka kreditnya 0,025. Nah, ini untuk nilai kita dikalikan 80%. Kenapa? Karena kita melakukan kegiatan haknya atau untuk levelnya di atas level jabatan fungsional kita ya. Sedangkan kembali kalau posisi kita di penyelia, kita melakukan mengumpulan data dan tabulasi, itu nilai angka kreditnya ya persis 100% sesuai dengan tabel ini, 0,02 dan 0,025 gitu ya, untuk pencantuman nilai angka kredit ya di dashboard atau SKP yang kita buat. Untuk penentuan nilai angka kredit yang di dashboard itu merupakan hasil perkalian dari bobot angka kredit ini dengan volume kegiatan. Atau kalau yang tahunan mungkin ini satu kali di awal tahun. Nah, untuk bulanan berarti kita bisa kali kegiatan memunculkan ini rencana triwulanan yang kita susun. Nah, nilai angka kreditnya ini 0,002 kali 3 ya, jadi 0,006 dalam kegiatan mengumpulkan data. Ini untuk pengisian nilai angka kredit di SKP-nya, bukan yang tertera murni di tabel fungsional ini, tapi merupakan perkalian dari volume kegiatan dengan nilai angka kredit yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk panduan kita memperkirakan target yang akan kita capai, berapa tahun kita akan naik pengusulan jabatan ke tingkat selanjutnya, kita lihat di sini. Ini ketentuan peluang apa sih total angka kredit yang kita butuhkan untuk naik ke tingkat selanjutnya gitu ya. Contoh misalkan baru diangkat ini yang jabatan fungsional nutrisionis terampil, ini ada di lampiran 3 ya, di lampiran 3 halaman 67. Nah, untuk nutrisionis ahlinya ada di halaman bawahnya, halaman 68 berarti. Contoh ini udah ada panduannya. Unsur utama ini minimal 80%, unsur penunjang kurang dari 20%. Jadi udah ada angka-angka di sini, tahapan maksimal minimalnya. Nah, misalkan nutrisionis pelaksana angka kredit saat diangkat itu dia dapat nilai poinnya itu 60 angka kredit. Nah, naik golongan ruang di 2D si dalam jabatan nutrisionis pelaksana yang dibutuhkan itu totalnya 80 angka kredit. Kita sudah punya 60 nih 2C. Berarti itu butuh 20 poin angka kredit untuk bisa diajukan ke golongan ruang 2D itu ya. Begitu selanjutnya dari 2D ke 3A masih tetap perlu 20 poin angka kredit, 80 ke 100. Nah, baru dari nutrisionis pelaksana lanjutan ruang 3A 3B ini perlunya 50 ya, 150 dikurangi 100. Nah, ini 3B ke 3C masih sama, diperlukannya 50 poin. Nah, baru dalam golongan ruang nutrisionis penyelia dari golongan ruang 3C, 3D ini perlu
poinnya lumayan 100 ya, 100 angka kredit. Dari 300 dikurangi 200 ya, berarti perlu 100 angka kredit. Nah, misalkan target kita itu di sini dari 2C ke 2D ini kita target tahun. Karena ketentuan 1 tahun juga sebetulnya kalau sudah mencukupi nilai angka kreditnya, kita bisa mengajukan untuk naik ke tingkat atau jenjang jabatan selanjutnya. Misalkan kita target 2C ke 2D itu 2 tahun kita mau naik, berarti kita harus mengumpulkan 20 poin angka kredit itu dalam 2 tahun. Jadi per tahunnya ya 20 dibagi 2, 10. Minimal 10 angka kredit harus kumpulkan setiap tahunnya dari 2C ke 2D. Itu pun kalau misalkan perlunya itu 50 angka poin angka kredit, nah berarti berapa waktu yang kita inginkan ya. Kalau kita menginginkannya 3 tahun ya 50 angka kredit itu dibagi 3 tahun ya. Itu untuk penentuan nilai target per tahun yang akan kita tuangkan dalam kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan butir angka kredit tiap kegiatannya. Selanjutnya dalam juknis ini juga diatur kita nggak boleh semena-mena menentukan target gitu ya. Tetap diatur supaya kinerja atau ritme kerja kita itu terjaga. Karena ada di bab 10 ini tentang pembebasan sementara, pengangkatan kembali, bahan pemberhentian dari jabatan. Nah, apa kira-kira alasan seorang nutrisionis itu bisa dibebaskan sementara dari jabatannya? Yang pertama ini, kalau selama 5 tahun nggak bisa mencapai keperluan naik pangkat atau naik jabatannya ke level selanjutnya. Misalkan tadi dari 2C ke 2D itu perlu 20 angka kredit. Dalam 5 tahun nggak kecapai itu nilai angka 20 angka kredit itu, yaitu sanksinya ya dibebaskan secara sementara. Jadi selama 5 tahun tidak bisa mencapai angka kredit yang dibutuhkan untuk naik level jabatan fungsionalnya, itu akan diberhentikan sementara. Nah, yang kedua, gimana kalau yang sudah mentok nih, sudah misalkan yang kelompoknya nutrisionis terampil itu kan mentoknya di penyelia, nutrisionis penyelia golongan ruang 3D. Kalau udah mentok gitu kan nggak mungkin naik ke level lagi gitu. Apa kita nyantai? Nggak, ternyata di sini disyaratkan kalau ingin tetap di jabatan nutrisionis, kita harus bisa mengumpulkan minimal 10 nilai angka kredit tiap tahunnya ya. 10 nilai angka kredit tiap tahunnya. Kalau kurang dari 10 ya itu harus diberhentikan berarti dari jabatan nutrisionisnya. Tetap ada kewajiban bagi teman-teman gizi yang mentok di level paling tinggi. 4C kelompok nutrisionis ahli sama ini punya ketentuan wajib minimal mengumpulkan 20 nilai angka kredit tahun. Kalau nggak sampai ya itu akan diberhentikan dari jabatan nutrisionis ya. Ini ketentuan bagi yang sudah atau tidak mencapai target selama 5 tahun akan diberhentikan sementara dari jabatan nutrisionisnya. Supaya mempermudah, kita coba praktek langsung dengan atau memberikan contoh di Excel ini, alat bantu untuk ya sedikit mempermudah bagaimana gambarannya kalau kita dalam proses pengajuan
naik pangkat ke tingkat selanjutnya, selain SKP yang ada di sistem online Sadasbor itu, kita tetap harus melampirkan penetapan nilai angka kredit ini ya, penetapan angka kredit. Jadi paknya udah memenuhi belum? Nah, ini dibuktikannya dengan bukti tertulisnya dengan perinan ini gitu ya. Saya contohkan seperti ini. Ya, untuk menyusun ini berarti penetapan angka kredit ini kita harus menyusun dulu daftar usulannya. Daftar usulan penetapan ini. Nah, daftar usulan ini merupakan gabungan atau menyalin dari juknis yang di buku juknis fungsional nutrisionis. Ini daftar usulan penetapan angka kreditnya. Ini memuat tentang identitas pegawai dan memuat angka kredit instansi pengusul. Jadi posisi angka kredit yang lama itu berapa, yang baru berapa, dan di sampingnya itu ada tim penilai hasil melihat dari data-data atau yang nilai angka kredit yang diajukan oleh pengusul gitu ya. Jadi penilai melihatnya itu atau menilainya dari sini. Nah, yang baru ini di instansi pengusul ini harus dibuktikan, harus ada bukti telusurnya. Kalau di sistem akreditasi ya, harus ada bukti telusurnya. Kita menyantumkan angka-angka yang baru di sini. Ini harus ada bukti telusurnya. Nah, ini yang pertama harus dilengkapi dengan bukti pernyataan. Jadi kita membuat surat pernyataan ditandatangani oleh kepala atasan kita langsung. Ini namanya siapa? Mungkin di sini kepala puskesmas yang lebih ya. Kepala puskesmas ini membuat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan gizi. Yang ini ya, yang pertama pelayanan gizi. Menyatakan bahwa ini nama kita. Nah, pelayanan gizi yang termasuk pelayanan gizi yang ini yang tadi ya. Dari perencanaan pelayanan sampai ke ini. Nah, selain kita membuat surat pernyataan pelayanan, yang kedua buktinya itu yang kedua surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi ya, pengembangan profesi. Dan yang terakhir ini surat pernyataan kegiatan penunjang ya. Nah, ini itu surat pernyataan ini dibuat hasil dari rekapan kegiatan per bulan. Kan dari ketentuan itu ini kita ajukan untuk nilai itu tiap semester atau 6 bulan sekali, ya kita buatnya itu per semester ini. Jadi di bulan pertama berapa, bulan kedua berapa. Ini untuk alat bantunya saya buat itu supaya mempermudah. Untuk kegiatan per bulannya itu sudah dimunculkan menu per harinya gitu. Kegiatan ini dilakukan hari kapan, jadi dia nantinya masuk ke bukti surat pernyataan tadi. Ini untuk memudahkan teman-teman bulan pertama. Nah, kalau di Sadasbor ini kita sinkronkan dengan kegiatan BHK-nya ya. BHK ini bisa mengacu kalau kegiatan yang ada angka kreditnya mengacunya ke sheet-sheet yang ada di aplikasi Excel ini. Nah, nanti setelah ini jadi pindah. Kalau misalkan kita ngerjainnya per bulan di sini, nanti akan di akhir 6 bulan itu atau semester masuk ke rekapan penunjangnya berapa, pengembangnya berapa, pelayanan berapa, masuk ke nilainya dulu. Nah, ini yang diajukan ke nilai, dilengkapi dengan bukti-bukti telusurnya, mau laporan, mau rancangan, atau berapa orang yang kita ukur. Nah, itu harus bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, setelah dinilai oleh tim penilai ini, baru keluar penetapan angka kredit yang ditandatangani oleh kepala dinas. Ya, ini berarti udah selesai, udah clear pengajuan untuk naik pangkat atau naik jabatan fungsional kita ke tingkat selanjutnya. Nah, kaitannya dengan SKP nanti, nah SKP ini harus sinkron dengan PAK yang kita buat. Kalau di SKP tidak melulu atau tidak murni kegiatan yang berhubungan dengan angka kredit saja, bisa juga kegiatan kita yang rutin yang atau non angka kredit bisa kita cantumkan di SKP-nya Sadaspor atau di BHK-nya Sadaspor ya. Kalau SKP-nya ini murni harus sesuai dengan yang ada nilai angka kreditnya. Nah, untuk mempermudah kita memetakan target, kalau saya ini menggunakan bantuan Excel ini. Yang langkah pertama itu kan kita menulis sesuai dengan butuh kegiatan jabatan kita. Nah, kalau saya ini kan harus mengejar lumayan tiap tahunnya harus mengumpulkan target poin angka kredit yang cukup besar. Jadi saya mengambil 3 level untuk mencapai angka kredit yang saya butuhkan gitu. Jadi posisi saya di muda, jadi pratama dilakukan, muda dan madya juga harus dilakukan untuk memenuhi target angka kredit yang dibutuhkan selama 3 tahun atau 4 tahun. Nah, yang pertama kita ketikkan dulu keseluruhan, harus kita cantumkan itu nilai angka kredit, ini nilai angka kredit yang sudah disesuaikan dengan posisi kita, ketentuan tadi. Yang di sini, kalau misalkan kita melakukan kegiatan di atas level kita, berarti nilainya dikalikan 80% juknis itu. Nah, dan angka ini yang udah angka kredit yang sudah disesuaikan. Di kolom selanjutnya ini ada angka kredit ya, angka kredit yang akan kita cantumkan di SKP kita di Sadaspor. Nah, angka kredit ini merupakan nilai dari kuantitas atau volume kegiatan dengan angka kredit yang setelah penyesuaian dengan tabel juknis ya. Jadi angka kredit yang di kolom E ini yang dicantumkan di SKP. Contoh ini yang berbeda ini. Poin 6 ini menganalisis data gizi. Angka kredit dalam tabel itu 0,02 dengan volume kegiatan atau kuantitas kegiatannya itu kali cukupnya laporan, berarti nantinya itu ada 4 laporan. Nah, ini angka kreditnya 0,080. 0,080 ini yang akan dicantumkan di SKP. Nah, jadi saya buat target 1 tahun dulu ini pemenuhannya. Butirnya juga lumayan cukup banyak, butir kegiatan sampai 70. Ini baru bisa mencapai dari target angka kredit yang saya butuhkan untuk keperluan naik jabatan ke fungsional di atas. Nah, untuk mempermudah tahap selanjutnya, saya membreakdown dari target tahun ini, saya buat di per bulan. Ya ini ya. Nah, dari total kuantitas 1 tahun ini, saya bagi per bulannya, jadi supaya mempermudah pencatuman nanti di SKP bulanannya. Di Januari itu ada kegiatan apa saja,
Februari ada kegiatan apa saja. Nah, ini sudah didistribusikan supaya tiap bulannya itu nggak ada yang terlalu padat atau malah terlalu longgar dalam kegiatannya. Ini sudah total berapa kegiatan atau berapa laporan yang harus kita kumpulkan per bulannya. Ya teman-teman, ini sebagai alat bantu untuk memudahkan kita. Kalau sudah kita ketik Excel ini, ya kita tinggal copy paste, mau kegiatannya, mau angka kreditnya, kalau jumlah kuantitasnya itu bisa diketik langsung aja di aplikasinya SKP Dashboard. Nah, begitu teman-teman gizi semua, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.